Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat Isya berjamaah, dan dilanjutkan dengan salat tarawih tentunya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana tentunya dengan perjuangan beliaulah, dengan pengorbanan beliaulah, kita bisa merasakan zaman yang Islam telah merdeka, yang Islam telah meluas kemana-mana. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang telah memasuki bulan Ramadan, yang dimana salah satu sebab kenapa kita bisa sampai di bulan Ramadan adalah terkabulnya doa kita 2 bulan yang lalu, yang dimana ketika masuk bulan Rajab kita berdoa minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa itu dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu pula telah kita dapatkan hasilnya, karena sekarang kita sudah sampai di bulan Ramadan. Lalu ketika kita sampai di bulan Ramadan, apa tujuan kita? Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Maka pertanyaan itu dijawab sama Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di bulan Ramadan ada satu kewajiban, yang kewajibannya ini sudah ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa. Kenapa ibadah puasa ini khusus di bulan Ramadan menjadi wajib? Karena puasa, jemaah sekalian, adalah salah satu kewajiban ibadah kita yang wajib, yang dimana kita tidak bisa memperlihatkannya kepada orang lain, yang dimana kita tidak bisa menghitung-hitung pahalanya, yang dimana kita pun tidak bisa meriakkannya kepada orang lain. Karena puasa ini adalah ibadah yang sir, ibadah yang tersembunyi, yang dimana ibadahnya cuma kita sama Allah yang tahu. Sebagaimana hadis Nabi SAW, as-siyamu li, kata Allah, wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasa ini, jemaah, kalau kita lakukan, mungkin kita tidak bisa mendapatkan apa-apa kecuali hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat, kita berjamaah di masjid, bisa berbincang, bisa memusyawarahkan permasalahan. Kalau zakat, kita bisa membantu teman-teman kita di luar sana. Kalau haji adalah bentuk pembuktian kita kepada Allah bahwasanya kita adalah manusia yang rendah. Itu kita bisa memperlihatkan ke orang lain. Akan tapi kalau puasa tidak sama sekali. Lalu tujuan puasanya apa, jemaah? Tujuan adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi pribadi yang bertakwa. Lalu muncul pertanyaan, apakah semua orang yang masuk di bulan Ramadan, semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia menjadi orang yang bertakwa? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash.
kebanyakan dari orang-orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, maka dari penjelasan tadi, Imam Ghazali menjelaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwasanya ternyata puasa itu ada klasifikasinya, ada level-levelnya. Beliau menjelaskan yang pertama adalah level paling rendah adalah shaumul 'am. Puasanya umum. Puasanya itu biasa saja, standar. Puasa untuk orang-orang awam. Yang dimana bentuk puasa ini hanya kaful batan wal faraj, hanya menahan perut dan alat kemaluan saja. Yang dimana menahan dua hal itu adalah yang termudah. Hanya menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Hanya menahan hawa nafsu dari subuh sampai maghrib. Itu mudah. Bahkan dalam hadis yang lain, puasa yang paling mudah, ahwanus shaim, puasa yang paling mudah adalah apa? Menahan lapar dan haus. Ya. Lalu kita naik ke level selanjutnya. Dijelaskan oleh Imam Ghazali, ada shaumil khusus. Puasanya ini khusus. Ya. Khususnya kenapa? Karena selain menahan lapar dan haus, bentuk puasa ini juga menahan al-jawarih, menahan alat tubuh kita, panca indera kita, menahan mata kita dari melihat hal yang haram, menahan mulut kita dari ghibah, dari bohong, menahan tangan kita dari usil ke orang lain, dari zalim ke orang lain. Semua tubuh dan panca indera yang terlihat kita tahan. Itu namanya shaumil khusus. Lalu ada yang level ketiga, shaumil khususil khusus. Jadi puasa ini udah khusus lagi, tingkatannya paling tinggi. Yang dimana mungkin di zaman sekarang jarang kita bisa lihat, bahkan kita mungkin tidak bisa menilai. Karena puasa di sini levelnya itu sudah menyentuh hati, yaitu dia al-imsakul qalb. Dia menahan hatinya, menahan hati dari sifat iri dan dengki, menahan hati dari amarah, menahan hati dari benci kepada orang lain. Karena mungkin kita menahan tangan untuk mukul itu gampang, tapi menahan hati untuk benci ke orang lain susah. Apalagi kalau hati kita sudah tersakiti sama orang tersebut. Sudah sering kita dengar, hati itu kalau ada sedikit saja luka, maka luka itu susah hilangnya. Ya, maka tadi 3 tingkatan jamaah sekalian, shaumul 'am, dia menahan perut dan alat kemaluan saja. Shaumil khas, ditambah dengan seluruh yang terlihat, panca indera tentunya, dan alat tubuh kita. Wa shaumil khususil khusus, itu menahan hati. Lalu kemarin baru saja saya membawa salah seorang syekh dari Palestina. Beliau ulama di sana. Lalu saya berbincang dengan beliau dan menceritakan tentang hal ini. Beliau mengatakan kepada saya, "Ya Zikri, sebenarnya ada satu tingkatan lagi yang di atas itu." Saya tanya, "Apa itu, Syekh?" Beliau menjawab, "Shaumul atqiya il-atqiya." Puasanya orang yang level takwa itu sudah di atas. Lalu saya tanya, "Contohnya apa, Syekh?" Contohnya kita lihat orang-orang terdahulu. Mereka berpuasa menahan lapar dan haus. Mereka berpuasa dari panca inderanya. Mereka berpuasa dengan hatinya. Dan juga ibadah mereka tidak setengah-setengah. Ibadah mereka maksimal. Sering kita dengar ya, Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau ketika bulan Ramadan 1 hari bisa khatam 2 kali. Imam Malik yang selama 11 bulan itu beliau mengkaji kitab hadisnya. Masuk bulan Ramadan, beliau tinggalkan hadisnya dan beliau bahas Al-Quran. Orang-orang terdahulu kenapa bisa seperti itu? Tentunya karena mereka terbiasa. Maka jemaah sekalian, dari level ini kita harus memilih kita akan berada di tingkatan yang mana. Karena kalau kita berada di tingkatan yang standar, maka hasilnya pun setelah Ramadan tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya.
maka tentu kita harus memilih tingkatan yang terakhir. Akan tetapi di zaman sekarang banyak sekali orang, kalau untuk urusan akhirat, untuk urusan pahala, mereka cari yang standar, yang mampu saja Ustadz. Tapi untuk urusan duniawi sebaliknya. Ketika ditawarkan mobil atau motor, pilihannya mobil. Ditawarkan rumah yang bagus atau yang biasa saja, diambil yang bagus. Ya, maka jadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan untuk kita training sama-sama bagaimana supaya kita keluar di bulan Ramadan benar-benar mendapatkan hasil. Apa hasilnya tadi? La'allakum tattaqun. Karena di surat Al-Baqarah juga tadi, halaman pertama dibuka dengan kewajiban berpuasa, dan halaman terakhir ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kata Allah, ya Muhammad, kalau ada umat kamu yang bertanya tentang aku, kata Allah, maka jawablah sebenarnya aku sangat dekat dengan mereka. Maka korelasi antara halaman ini, satu halaman yang di awal menjelaskan tentang puasa, di akhir ditutup dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita berpuasa itu bisa menjadi media kepada kita untuk meningkatkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita mulai berubah, kita mulai tingkatkan level kita kembali untuk berpuasa di bulan Ramadan ini menjadi, kalau bisa, shaumul atqiyah ila atqiyah. Puasanya orang-orang yang bertakwa, jemaah sekalian. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.